Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 25 November tahun 2024 diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua, para pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga profesi ini dapat kita jadikan sebagai ladang amal dalam mengais rezeki yang halal dan berkah. Dan profesi ini dapat mencetak generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Bapak dan juga Ibu guru hebat, hari ini saya atas nama Erwin SPD, peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 akan menampilkan tugas bukti karya berupa video praktik baik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah yang saya hormati, pada hari ini saya akan menampilkan tugas diseminasi PKG PJOK gelombang 1 kelas 002 Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, berupa praktik baik yang berjudul Strategi Mengajar PJOK. Bapak Ibu, praktik baik itu penting, ya. Mengapa? Karena dengan berbagi praktik baik, kita sebagai guru dapat saling belajar dan mengadopsi metode pengajaran yang sudah terbukti efektif di kelas lain. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya strategi mengajar kemudian efektif, silakan dibagikan, ya. Nah, saya mengambil materi pada paket modul 2.2 dalam PKG PJOK yang berjudul Strategi Mengajar. Apakah strategi mengajar itu? Di sini jelaskan adalah langkah-langkah atau taktik yang kita gunakan dalam mengajar, ya, untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada strategi mengajar. Strategi mengajar itu kalau di PJOK saya bikin itu ada dua, ya. Yang pertama non instruksional dan yang kedua itu instruksional. Nah, bisa dilihat pengertiannya di sini. Strategi yang melibatkan pendekatan pembelajaran yang tidak langsung. Kalau yang instruksional dia secara langsung. Nah, adapun bagian-bagiannya di sini ada 6 yang saya masukkan dalam tugas. Yang pertama pakaian yang sesuai, kemudian pengambilan absensi, sinyal berhenti, kemudian posisi guru dan formasi kelas, pengelompokan peserta didik, serta distribusi dan pengumpulan alat. Karena di pelajaran PJOK itu kita banyak menggunakan alat dalam bermain. Nah, di sini ada strategi mengajar non instruksional yang pakaian yang sesuai tadi, ya. Karena ini adalah strategi mengajar, maka di dalamnya ada strategi membuat kesepakatan kelas. Kalau misalkan anak tidak bawa baju itu dipinjamkan. Jadi sekolah seharusnya mempunyai semacam inventaris begitu. Jadi ketika anak tidak lupa bawa baju olahraga, mereka bisa pakai yang punya sekolah agar mereka bisa ikut sama-sama temannya untuk belajar daripada mereka tidak diikutkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua tadi ada pengambilan absensi. Nah, di sini strategi kita mengatur supaya cepat kita pengambilan absensi. Seperti misalkan mengurutkan nama peserta didik itu secara abjad, ya. Jadi cepat kita mengabsen. Kemudian menugaskan pemimpin regu untuk melaporkan siapa yang tidak hadir. Misalkan ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Nah, misalkan Faris, Pak, kenapa sakitnya, begitu ya. Itu termasuk dalam strategi
non instruksional. Selanjutnya, nah ini sinyal berhenti. Kalau di pembelajaran olahraga itu kita paling efektif itu menggunakan fluid ya. Kalau di pelajaran lain mungkin ada strateginya masing-masing. Selanjutnya, nah ini posisi guru dan formasi kelas. Kita diminta tetap aktif dalam mengawasi peserta didik. Kemudian posisi kita itu dalam mengajar sentral agar semua peserta didik fokus ke kita sebagai pendemonstrasi. Kemudian berinteraksi dengan peserta didik, tanya jawab ya. Kita tanya kemudian mereka menjawab, atau kita memberikan kesempatan mereka bertanya lalu kita yang menjawab. Selanjutnya mengatur fasilitas dan peralatan. Kalau kan kita pakai banyak peralatan, jadi itu yang kita atur. Kemudian menjelaskan aturan dan pentingnya keselamatan. Di sini ada pengelompokan peserta didik ya. Bisa kita gunakan ini grup yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya ada grup itu ditetapkan, pakai lagi. Selanjutnya pilihan peserta didik. Peserta didik disuruh pilih temannya masing-masing. Kemudian pengundian kelompok, jadi diundi. Misal menggunakan angka, koin, kartu atau simbol. Kemudian juga ini ada kapten tim memilih. Jadi tunjuk kapten yang memilih. Kemudian yang terakhir ada karakteristik acak. Guru dapat membagi kelompok menggunakan berbagai karakter peserta didik seperti warna rambutnya, pakaian, bulan lahir, abjad dan lain-lain. Ini ada distribusi dan pengumpulan alat ya. Kan biasa kita suruh anak-anak, siapa yang mau ambil alatnya, silakan shoot dulu, gunting batu kertas, boleh. Atau kita minta peserta didik perempuan dulu baru laki-laki, atau sebaliknya boleh. Kemudian ini yang duduk paling tenang lebih dulu, atau berdiri tenang dulu yang pergi ambil alat. Nah, ini ada skenario, bisa skenario organisasi kelas, bisa kita baca sama-sama. Di sini lebih pada alur cerita bagaimana pelaksanaan strategi mengajar di lapangan. Seperti ini. Memastikan musik atau fluid sebagai sinyal berhenti. Tadi ada sinyal berhenti. Kemudian nah, sementara anggota kelompok yang lain ini kan pembagian kelompok tadi. Menyalakan kembali sinyal saat peserta didik mulai bekerja dalam kelompok mereka. Next. Nah, untuk yang kedua ada strategi mengajar instruksional. Ini seperti memberikan demonstrasi dan penjelasan menggunakan isyarat pengajaran dan memberikan umpan balik berkontribusi pada pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, kalau ini dia ada 5. Yang pertama demonstrasi atau pemodelan, kemudian progresi konten, pengembangan konten, penghalusan dan aplikasi. Next. Nah, ini contohnya. Kalau kita demonstrasi pasti kita memperagakan, toh? Ya, jelas. Kemudian kita jelaskan materinya apa. Kemudian berikan isyarat pengajaran itu seperti menggunakan bahasa tubuh. Kalau dalam olahraga, bagaimana nak gerakannya kodok misal melompat. Nah, itu mereka melaksanakan. Kemudian berikan alasannya ketika mereka bertanya, kenapa misalkan kodok melompat? Kita kasih alasannya. Itu. Kemudian kita periksa pemahamannya melalui evaluasi. Progres itu pengembangan atau perubahan yang terjadi yang secara signifikan. Kita biasa menggunakan metode mengajar, ada juga yang versi bagian. Kemudian ada yang keterampilan tertutup dan terbuka. Selanjutnya ada padat dan terdistribusi. Selanjutnya. Nah, ini pengembangan konten. Pengembangan konten ini ada 3 ya, yang diurutkan dari awal itu tahap ekstensi, kemudian penghalusan dan selanjutnya aplikasi. Next. Penghalusan itu kan peserta didik supaya dia fokus kembali ya, untuk membuktikan geraknya. Misalkan mereka tadinya sudah mengerti tapi fokusnya hilang, kemudian melakukan gerak itu. Nah, disinilah tugasnya penghalusan. Dilakukan komunikasi kepada peserta didik, kemudian mereka mengulang. Nah, tadi itu jadi baik kembali, itulah yang dinamakan penghalusan. Next. Nah, aplikasi ketika kita memberikan mereka materi,
Kemudian kita sudah memberikan mereka demonstrasi tadi, melakukan contoh bola ya dalam olahraga sepak bola, passing bola ya. Nah, kita lihat hasil dari aplikasi ini, kita memberikan kesempatan mereka melakukan secara berulang ya. Dan kita nilai, oh mereka sudah berhasil atau tidak. Contoh, kita dapat membuat mereka untuk melihat berapa kali mereka dapat secara akurat melakukan passing sepak bola. Ya. Nah, itu contoh daripada kegiatan strategi mengajar. Seperti yang pertama ini adalah sesuai, kemudian pengambilan absensi, ini sinyal berhenti, ini posisi dan formasi kelas. Nah, ini pendistribusian alat tadi. Kalau ini tadi yang masuk dalam strategi instruksional. Terima kasih. Sampai di sini. Mungkin ada beberapa kasus atau beberapa yang sudah dijelaskan tapi belum dipahami oleh teman-teman. Sama bertanya. Jadi silakan Pak. Iya Pak. Iya. Kalau pembelajaran di dalam kelas itu kan pakai di mana kadang dinilai anak-anak belajar itu berdoa. Nah, dan fisik ini kita lihat tadi itu memang bukan tahapan, tadi kan ini strategi, maka yang ditanyakan adalah masuk strategi yang mana Pak? Berdoa Pak Adi? Ya, doa. Tapi Bu, kembalikan ke strategi mengajar non instruksional tadi. Ya. Yang non. Ya, kalau berdoa Pak, saya jelaskan ya. Kalau berdoa, dia masuk dalam karakter, pembinaan karakter, ke pendekatan karakter. Karena di sini adalah PJOK, kita membahas tentang gerak, ya. Strategi mengajar kita itu lebih banyak fokus ke pengaplikasian secara fisik, ya. Itu tadi yang dikatakan Pak Guru bahwa tetap kita akan tidak termasuk dalam strategi mengajar yang saya sampaikan di sini. Hanya dia masuk pada pendekatan karakter peserta didik. Jadi itu pembiasaan Pak. Setiap melakukan sesuatu kita harus berdoa dulu. Agar kenapa? Supaya kita terjaga dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan. Biasa dalam mengajar terkadang kita mendapati peserta didik yang kurang fokus dalam menerima materi. Oleh karenanya saya memberikan ice breaking. Dalam strategi mengajar termasuk di manakah Ice breaking. aktivitas? Oke, coba Ibu buka di penghalusan Bu. Nah, jadi ice breaking itu Bapak Ibu termasuk dalam strategi mengajar yang instruksional. Dia tadi kita kan kalau instruksional itu kan dia terstruktur, terorganisir. Makanya dia ketika kita ingin mengembalikan fokus anak-anak itu kita lakukan komunikasi. Komunikasi apa? Seperti permainan, ice breaking dan sebagainya. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu guru di sini punya kreativitas masing-masing. Jadi kalau misalkan saya selalu memberikan anak-anak itu ice breaking seperti tepuk semangat, ya. Atau dalam permainan lompat untuk lompat berpindah supaya mereka kembali fokus, ya, dari pembelajarannya. Karena biasa memang anak-anak kita dapat itu hilang fokusnya ketika kita mengajar. Jadi perhatiannya itu lari ke tempat lain, misalnya mereka lapar mungkin. Nah, untuk mengembalikan itu dilakukanlah seperti yang dilakukan Ibu guru tadi, yaitu ice breaking. Nah, kita komunikasinya secara permainan tadi, ya.
itu kan kreativitas kembali ke kita masing-masing sebenarnya. Hanya dia kalau di dalam strategi mengajar saya itu saya masukkan ice breaking itu pada penghalusan agar kembali fokus siswa itu ke kita. Ya, terima kasih. Ini menarik berkaitan dengan pengalaman. Bagaimana Bapak tadi sampaikan bahwa olahraga fisik ini kan salah satu tujuannya itu untuk menguatkan fisik anak. Tapi tadi Bapak sempat sampaikan bahwa ternyata kegiatan ini rentan membuat cedera fisik pada anak. Maka ini yang saya tanyakan adalah untuk meminimalisir atau mencegah agar anak itu tidak terjadi cedera fisik pada anak, apa yang harus dilakukan? Iya. Coba Bu ke lagi yang non. Nah ini ya. Jadi untuk menghindari cedera, otomatis kita masuk pada posisi guru dan formasi kelas. Kita harus tahu bagaimana cedera itu bisa terjadi. Sebelum kita mengajar, kita harus tahu bagaimana cedera itu bisa terjadi. Misal kita bermain di lapangan, kemudian di lapangan itu kan banyak sesuatu benda yang biasa kita dapatkan melukai atau membuat cedera. Jadi posisi kita di situ adalah mengawasi mereka, mengontrol kondisi lapangan, kemudian membuat senyaman mungkin mereka bergerak dalam lapangan, ya. Dan selanjutnya itu seperti misalkan terjadi kram atau sakit, nah kan itu biasa kita lakukan komunikasi. Seperti tadi yang penghalusan, apakah anak sudah sarapan atau belum? Kalau belum silakan sarapan dulu, kemudian baru kembali ke lapangan. Seperti yang sering saya lakukan seperti itu Pak, saya memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu, kemudian kembali ke lapangan agar tidak terjadi mereka misalkan sakit perut di lapangan ketika berolahraga, melibatkan aktivitas fisik yang lebih berat. Nah, kemudian tadi untuk keselamatan yang seperti yang disampaikan tadi, kita memang harus selalu mengontrol lapangan. Kemudian dalam pendistribusian alat juga tadi, pengumpulan alat, mereka itu diatur, ya, supaya mereka itu tidak saling dorong-mendorong ketika saya mau membalikan ini, saya mau membalikan ini, atau saya mau mengumpulkan bola ke sini. Jadi diatur mereka. Itu terarah. Jadi mereka juga tidak saling dorong-mendorong sehingga tidak menyebabkan mereka cedera atau kecelakaan gitu. Terima kasih. Mungkin ini saja dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Saya Iri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tugas bukti karya dari saya. Apabila ada kekurangan dalam tugas ini, mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan. Dan apabila ada kelebihan di dalamnya, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Salam Guru PJOK.